Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep ide jualan modal ekonomis. Hasilnya lumayan banyak ya, satu resep. Nah, untuk rasanya dijamin enak dan juga bikin nagih. Jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, masukkan 250 gram gula pasir, tambahkan dengan 100 gram tepung maizena. Semua bahan kering ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Jika sudah tercampur, masukkan 200 gram susu kental manis putih. Jadi totalnya saya pakai sekitar 4 bungkus lebih ya. Bahan berikutnya kita masukkan 1 liter susu UHT, untuk mereknya bebas ya. Untuk susu cairnya bisa kita masukkan bertahap ya teman-teman. Kita masukkan sedikit dulu sambil diaduk. Nah, setelah dirasa sudah tercampur, kemudian sisa susunya tadi bisa kita tuang semuanya. Langkah selanjutnya, masukkan 500 ml air. Lalu bisa kita aduk kembali sampai tercampur merata. Jika sudah, kemudian adonan ini akan saya masak. Jadi dimasak sambil terus diaduk ya teman-teman. Adonan ini kita masak sampai mendidih dan juga mengental. Untuk apinya pastikan menggunakan api kecil saja ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, setelah adonan sudah mendidih dan sudah mengental seperti ini, matikan apinya. Kemudian adonannya ini akan saya pindahkan ke wadah. Adonan ini harus kita diamkan di suhu ruang sampai adonannya benar-benar dingin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah adonan sudah dingin seperti ini, kemudian bisa kita pindahkan ke dalam freezer. Jadi ini tadi saya simpan di freezer kurang lebih selama semalaman ya teman-teman. Nah, kemudian ini bisa kita kerok menggunakan sendok. Jadi untuk waktu pendiaman di freezer tidak perlu membutuhkan waktu semalaman ya, karena tadi malam saya kelupaan. Jadi tergantung freezer masing-masing ya teman-teman, asalkan adonannya ini sedikit membeku sudah bisa digunakan. Lanjut, adonannya ini akan saya pindahkan ke dalam wadah yang agak besar. Karena ini nanti adonannya akan saya mixer ya teman-teman, dan adonannya nanti akan mengembang. Jika sudah, kemudian ini bisa kita sisihkan dulu. Untuk bahan yang berikutnya kita masukkan 2 sendok teh SP. Jadi untuk SP-nya ini akan saya tim terlebih dahulu ya teman-teman. Kita siapkan air yang sudah mendidih seperti ini. Kemudian ini kita tunggu sampai SP-nya benar-benar mencair. Jika SP-nya sudah mencair seperti ini, bisa kita angkat. Setelah SP-nya diangkat, dia akan langsung membeku seperti ini ya. Jadi SP-nya ini bisa kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian adonannya ini akan saya mixer. Jadi kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang dan juga putih kental. Untuk lama memixernya ini tergantung kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, setelah adonan sudah mengembang dan juga sudah putih kental seperti ini, kemudian bisa dimatikan mixernya. Jadi untuk konsistensi adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, seperti adonan kue. Nah, jika adonannya ini mau diberi perasa, ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk takarannya bisa disesuaikan. Nah, untuk yang satu bagian ini saya tambahkan 1 bungkus minuman rasa coklat. Kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Supaya warnanya lebih cerah, ini saya tambahkan secukupnya pasta coklat. Kemudian bisa kita aduk kembali sampai adonan ini benar-benar tercampur. Jika sudah, adonan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, untuk yang adonan berikutnya ini saya tambahkan 1 bungkus pop ice. Jadi untuk rasanya bebas. Agar lebih cerah boleh ditambahkan secukupnya pewarna makanan dan diaduk sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur bisa kita sisihkan. Sedangkan untuk adonan yang berikutnya ini saya tambahkan pasta stroberi secukupnya ya.
Jadi untuk perasanya ini bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan sendiri. Untuk sisa adonan yang lebih banyak ini saya tambahkan 1 bungkus Oreo. Jadi Oreonya ini akan saya patah-patahkan seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur seperti ini bisa kita sisihkan. Untuk wadahnya saya menggunakan cup plastik seperti ini ya. Kemudian bisa kita masukkan adonan putih. Jadi ini kita masukkan setengah bagian dulu, dan untuk bagian yang berikutnya saya tambahkan adonan yang lainnya. Jadi untuk cara memasukkan adonannya seperti ini ya teman-teman. Lalu ini bisa kita hentak-hentakkan supaya adonannya bisa tercampur dengan baik. Nah, jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis ya. Pastikan adonannya ini dihentak-hentakkan ya teman-teman, supaya gelembung udara di bagian dalam adonan bisa pecah. Nah, untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 54 cup. Jika mau hasilnya lebih banyak lagi, boleh menggunakan cup yang ukurannya lebih kecil. Langkah selanjutnya ini bisa kita tutup cupnya supaya lebih rapi. Nah, setelah itu adonan ini akan saya freezer. Jadi ini kita freezer dan ditunggu sampai benar-benar membeku. Dengan menggunakan freezer saya ini disimpan sekitar 5-7 jam sudah membeku seperti ini. Jadi untuk lama penyimpanannya tergantung freezer masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah membeku hasilnya seperti ini. Jadi es krimnya ini sangat enak banget, manisnya pas. Es krim ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Untuk rasanya enak banget, kalian harus coba resepnya. Jadi meskipun ini bahan yang digunakan ekonomis, tapi rasanya seperti yang biasa kita beli di toko. Untuk es krimnya ini sangat lembut banget dan juga rasa susunya juga terasa. Untuk harga jualnya ini boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Tapi untuk harga yang disarankan ini bisa dijual sekitar 3.000 sampai 3.500-an. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.